Iman, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah salak, belinya di pasar pagi. Bapak Ibu yang jawab salam saya dengan kompak, saya doakan mudah-mudahan cepat naik haji. Amin. Yang sudah naik haji lagi 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rabbil alamin imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'anantum fa aqimis sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala al ulama Syekh Ibnu Ruslan fi kitabiz Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita taati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, khususnya yang ada di Kelurahan Mangga Besar, wabil khusus Jamaah Masjid Al-Falah, ketua takmir dan kepengurusannya yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini senantiasa diberikan usia yang panjang, umur yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyiban, serta dikabulkan seluruh hajat dan cita-cita kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sempat, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ini dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, syukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah. Syukur itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, syukur bil qalbi. Syukur, rasa ucapan terima kasih kita bil qalbi, kita ungkapkan dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi kalau sudah ditentukan oleh Allah, hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ini, kita terima dengan lapang dada, dengan menerima. Yang kedua, syukur bil lisan. Syukur, terima kasih kita kepada Allah bil lisan, kita ungkapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah.
Itu adalah sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur atau terima kasih, ungkapan terima kasih kita kepada Allah bil arkan, kita ungkapkan dengan anggota badan kita, ya, dengan anggota badan kita. Kita berjalan dari rumah menuju masjid, ini adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita gunakan untuk ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah, dan dilanjutkan dengan kajian kitab atau majelis ilmu yang mudah-mudahan yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, sehingga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini senantiasa nantinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di dalam hadis qudsi Nabi bersabda, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalaulah tidak karena engkau Muhammad, kalaulah tidak karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan jin, tidak akan aku ciptakan seluruh alam dan seisinya ini. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, adanya kita itu karena Allah menciptakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita patut berbangga, patut senang, karena kita ini hidup di akhir zaman, hidup di mana kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ayo bersama-sama kita senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas, dalilnya sudah jelas dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. Di situ yang dimaksud Nabi siapa? An-Nabi. Di situ ya ada alif lamnya. Kalau kita belajar ilmu nahwu sharaf, ilmu tata bahasa Arab, alif lam di situ dimaksudkan adalah alif lam ma'rifah. Yang situ sudah ditujukan alif lam di situ adalah alif lam yang kembalinya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah dan para malaikatnya sholawat kepada Nabi, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu itu adalah fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan perintah. Sallu, bersolawatlah kalian. Setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Nah, dalam kitab Mabadi Awaliyah, di kitab Usulul Fiqh dijelaskan al-aslu bil amri lil wujub. Setiap perintah hukum asalnya itu adalah wajib. Jadi sholawat itu juga hukumnya wajib seperti sholat. Nah seperti itu. Maka kita jangan bosan-bosan, jangan sampai lengah untuk satu harinya, jangan sampai kita lupa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada. Ya di sini kan disyuting. Jadi nanti dilihat di mana-mana ya. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang sholat. Ya, sudah pertemuan yang kedua. Ini kita membahas tentang sholat dalam satu bulan ini. Ya, kita kemarin pertemuan pertama yaitu membahas tentang apa itu sholat. Dasarnya di dalam Al-Quran, dasarnya di dalam hadis itu apa? Tadi sudah saya sampaikan muqaddimahnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal
orang yang beribadah bi ghairi ilmin tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardud, amalnya tertolak, sia-sia, la tuqbalu, enggak diterima. Jadi kita ibadah itu harus tahu dasarnya, harus tahu dalilnya, harus tahu ilmunya, ya. Salah satu syarat kita melaksanakan sholat, al ilmu bi fardiyatihi, tahu ilmunya, tahu rukun-rukunnya sholat. Kalau kita nggak tahu ilmunya, yaitu tadi yang dikatakan Syekh Ibnu Ruslan itu, mardud, tertolak, percuma baik kita sholat. Ya, percuma saja kita ibadah kalau nggak tahu ilmunya. Jadi oleh sebab itu, karena sholat ini adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin, puncaknya ibadah adalah sholat. Amalan yang pertama kali nanti akan dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya bagus, amalan-amalan yang lain menjadi bagus. Kalau sholatnya buruk, sholatnya nggak tahu rukun syaratnya, yang penting sholat, maka amalan-amalan yang lain menjadi jelek. Oleh sebab itu, hadirnya kita di sini, kita bersama-sama belajar, ya. Masih ingat as-sholatu, apa arti sholat yang kemarin yang kita bahas? Ya, sholat artinya adalah, Bu, apa Bu? Doa. Secara bahasa, as-sholatu ay ad-du'a'u, sholat itu adalah berdoa. Secara istilah, qaulun, ucapan, wa af'alun, dan perbuatan. Jadi sholat itu tidak hanya ruku, sujud saja, tidak hanya anggota badan saja, tapi ucapan juga. Qaulun wa af'alun mahsusatun, ucapan dan perbuatan yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh buat gerakan-gerakan sholat sendiri, sudah ditentukan. Saya ini sering, bukan sering ya, dulu, karena dulu itu saya kuliah di UIN Raden Fatah itu, mengambil S2. Saya tuh sering sholat di Masjid Agung, ya. Di Masjid Agung itu ada satu orang yang sering sholatnya itu gerakannya buat sendiri, di tengah pula sholatnya. Misalnya imam itu di tengah situ, misalnya Allahu Akbar misalnya. Bapak kalau sering ke Masjid Agung mungkin tahu ya. Jadi sholatnya begini, Allah. Lucu kadang-kadang itu. Nah, itu membuat gerakan-gerakan sholat sendiri, nggak bisa. Gerakan sholat itu sudah ditentukan, sudah ada syariatnya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas ya, bagaimana syarat rukunya kita takbiratul ihram, bagaimana syaratnya kita membaca suratul Fatihah, ada semua, Bu. Bahkan sampai tasjid di dalam suratul Fatihah itu dipelajari. Kalau seandainya satu tasjid saja kita tidak membacanya, maka suratul Fatihah kita tidak sah. Kalau suratul Fatihah kita tidak sah, sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu adalah bagian daripada rukun sholat. Kalau rukunnya nggak sesuai, karena rukun bagaimana sah itu? Ya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi takbiratul ihram, niat, sampai niat pun itu ada syarat rukunnya, nggak asa-asa niat. Bagaimana kita rukuknya, sujudnya misalnya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang masih harus kita pelajari bersama-sama, ya. Ya. Jadi sholat secara istilah adalah perkataan dan perbuatan mahsusatun yang sudah ditentukan, maktahatun yang dimulai bitakbiri, dari takbiratul ihram Allahu Akbar, wa muhtatamatun, dan diakhiri bitaslim dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam yang ke kanan itu rukun salat, assalamualaikum warahmatullah. Salam yang ke kiri itu sunnah, mau ke kiri boleh, mau ke kanan boleh. Sudah ngempet nak, misalnya buang angin, assalamualaikum warahmatullah, nah bunyi ternyata di belakang, sah sholatnya, sudah selesai sholat kita, baru salam ke kiri. Nah begitu, sah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada saat ini kita tadi sudah melaksanakan
sholat 2 rakaat daripada sholat subuh. Alhamdulillah, saya senang jamaah ini banyak ya. Sholat subuh ini adalah salah satu sholat yang sangat susah ya. Nabi pun sudah menghimbau ya, sudah mewanti-wanti ya, 2 sholat yang susah bagi umatku, yaitu yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat isya ya. Kalau sholat subuh ini apa? Ngantuk. Kalau sholat subuh ini hawanya ngantuk ya, ngantuk sekali. Kalau sholat isya capek. Kayak kemarin saya ini habis sholat isya langsung tidur semalam itu, karena dari malam Jumat, malam Jumat subuh sampai kemarin sore acara di Masjid An-Nur tuh, yang Habib Ahmad Al-Habsyi itu ngisi di Masjid An-Nur sampai jam 5:30 baru selesai acara itu. Ba'da maghrib ngisi lagi di Perumnas Masjid Baitur Rahman Sukajadi sampai isya, habis isya langsung teler. Nah ini capek nih ya, sehari beraktivitas, kita di malam masih disuruh sholat ya. Tapi itu adalah kewajiban kita. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang harus kita laksanakan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Ada yang bisa jawab? Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Ya emang sudah dari sononya 2 rakaat. Bukan. Jadi sholat subuh 2 rakaat itu ada historinya, ada perjalanannya, ada maknanya. Jangan cuma sholat subuh 2 rakaat, ya emang sudah dari sononya. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kayak kenapa kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Kok enggak kita baca Basmalah Ar-Rahman misalnya, atau Basamalah misalnya, atau apa gitu? Emang sudah dari sononya. Ya kita harus tahu, kita sebagai orang yang beriman dan berilmu harus tahu caranya, harus cari tahu kenapa bisa seperti itu. Nah itu baru yang namanya muttabi, orang yang ikut tapi tahu ilmunya. Kenapa kita ikut Imam Syafi'i? Kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan batal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah nggak batal. Kita sebagai mazhab Imam Syafi'i harus tahu, cari dalilnya. Kenapa Imam Syafi'i bisa begitu, bisa batal, sedangkan ada 2 imam lain mengatakan nggak batal sholat, nggak batal wudhu, maksudnya nggak batal wudhunya. Kita batal kalau bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, yang sudah besar, yang bukan tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada penghalang, bersentuhan dengan istri kita tanpa sengaja atau disengaja bersentuhan kulit, batal wudhu kita. Nah harus dicari, itu baru namanya muttabi, ikut tapi tahu dasar hukumnya. Jangan kita itu jadi orang taklid, ikut-ikutan buta. Kenapa wudhunya begini? Emang dari sononya begini, disuruh begitu sama mak bapaknya. Nah itu harus cari tahu dasarnya ya. Kita kemarin sudah bahas tentang dalil wudhu, dalil sholat. Nah itu dihafalkan, dipelajari lagi. Pada saat ini, oh ya, tadi kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Jadi Allah memerintahkan kita sholat subuh 2 rakaat ya. 2 rakaat artinya 2 kali berdiri di awal kita menuju siang. Nah, artinya di pagi hari ini kita itu akan dipilihkan dengan 2 pilihan. Yang pertama, kita akan dipilihkan dengan kehidupan kita, pilih yang baik apa pilih yang buruk. Nah begitu. Dengan kita sholat 2 rakaat ini, kita memohon kepada Allah supaya ditunjukkan kepada kehidupan yang baik. Itu kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. Dulu ada, saya itu pernah baca pernah belajar gitu ya, di salah satu kitab apa. Jadi kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat asar 4 rakaat, kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat, kenapa sholat isya 4 rakaat, dan kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. Itu ada alasannya masing-masing. Nggak asa-asa baik Allah nyuruh sholat 2 rakaat, nggak asa-asa Allah nyuruh 17 rakaat. Itu ada ilmunya semuanya. Yang ya kita sebagai orang yang beriman ya harus belajar terus menerus. Makanya ilmu itu tak akan habis. Kalau seandainya 7 lautan ini
airnya dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan pena, maka tak akan habis untuk menulis ilmunya Allah. Nah itu. Di sini saya membawa kitab, ya ini kitab Kasyifatus Sajah dan kitab Fathul Qorib, tapi ini syarahnya yang saya bawa ini. Ini Fathul Mu'in, ini yang Fathul Qorib. Ini syarahnya. Syarahnya itu penjelas. Ini ada 2 jilid. Ini jilid yang pertama dari kitab Fathul Qorib. Jadi kan saya sampaikan di grup itu bahwasanya saya mau membahas dengan referensi kitab Fathul Qorib dan kitab Safinatun Najah. Nah ini satu lagi nih kitab I'anatut Thalibin. Ini kitab syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Ini ada 4 jilid. Ada 1 ini jilid pertama, ada 2, 3, 4, ada 4 jilid. Nah itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus senantiasa kita pelajari. Di sini saya akan menyampaikan tentang al-makruhatu fis shalah, makruh di dalam sholat. Ini sering kita abaikan, sering kita mungkin cuek, nggak tahu ya. Nah ternyata di dalam sholat kita itu melakukan hal-hal yang makruh. Apa makruh? Ada yang tahu? Makruh, Bu? Apa Bu makruh? Oh makruh itu kalau makan pete, makan jengkol itu makruh gitu ya. Maksudnya apa makruh itu? Bapak-bapak ada yang tahu makruh itu apa? Makruh berasal dari kata karoha yukrihu, makruhan, artinya sesuatu yang dibenci ya, sesuatu yang dibenci secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Biasa anak-anak itu mengartikan kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat pahala, kebalikan daripada sunnah. Kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi kalau makruh ini lebih baik dikerjakan apa lebih baik ditinggalkan? Nah, lebih baik kita tinggalkan, jangan dikerjakan, itu makruh. Nah di sholat, pada saat kita sholat itu ada makruhnya juga ternyata. Nah ini kita bahas one by one, satu demi satu ya. Al-makruhatu fi sholati ihda wa ishrun. Ternyata makruh di dalam sholat itu ada 21. Banyak juga ya? Iya, banyak juga ternyata. Jangan-jangan kita pernah melakukan nih ya. Ahaduha, yang pertama, ja'ala yadaihi fi kamaihi fi khamsatin asya'a. Menjadikan kedua tangannya itu fi kamaihi, tangannya terselubung di dalam pakaian, di dalam baju. Nah ini kedua telapaknya ini nah hilang. Nah ini ya. Nah begini, ada kalau pakai baju jangan melebihi ya, ya yang bapak-bapak maksudnya ini ya. Kalau ibu-ibu apa namanya, kalau pakai mukena jadi aurat ibu-ibu itu apa? Seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan ini ya. Makanya ketika sujud kedua telapak tangan ini harus nempel pada lantai. Kalau begini tertutup begini. Nah ini ada 5 tempat. Yang pertama inda tahrimihi, ketika takbiratul ihram Allah, jadi jangan sampai tertutup semua. Nah kalau pakai baju ya sini pakai sampai pergelangan tangan, jangan tertutup semua. Ketika ruku, ketika sujud, ketika berdiri, ketika tasyahud dan ketika duduk ya itu. Ketika sujud juga nah begini, ini makruh. Yang namanya makruh lebih baik kita tinggalkan, jadi harus pakai bajunya segini ya. Yang kedua iltifatu biwajhihi, menoleh wajahnya. Allahu Akbar sedang sholat, ada yang datang, penasaran siapa sih yang datang itu? Oh Pak Madrid misalnya. noleh hukumnya makruh. Kalau sekali, kalau 3 kali batal sholatnya. Noleh kanan, oh Pak ini. Noleh kiri, oh itu. Noleh depan, nengok depan, nah batal sholatnya. Karena sholat itu kalau
melakukan 3 kali gerakan secara berturut-turut, hukumnya batal. Allahu Akbar, gatal. Nah, udah batal sholatnya. Jadi itu ya. Itu kalau melakukan 3 kali gerakan berturut-turut. Kayak mohon maaf misalnya Allah. Nah, ini mau nyari kemana ini? Ini kalau sudah 3 kali batal, karena ketika sudah Allah itu sudah masuk sholat. Allah. Nah itu batal ya. Ustaz, misalnya ada yang ketika tasyahud awal, asyhadu alla ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, ini kemana-mana ini tangannya ini ya. Khawatirnya kalau ada kucing nanti dicaplok. Ya itu batal dah itu. Tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena yang bergerak hanya 1 tangan, 1 jari. Kecuali kalau syahadatnya 3 jari ya asyhadu alla ilaha illallah. Gini ya baru. Ini 3 kali jari sudah batal. Nah, oleh sebab itu ketika gatal kita ada tekniknya, ada caranya. Misalnya gatalnya di sini. Nah, kita garuk pakai 1 jari begini, ya. Goyang 1 jari, bukan goyang 2 jari. Ya, 1 jari. Ini sampai lecet, sampai ledes wajahnya, kulitnya, tidak batal sholat. Nah, terus begini ya. Ya itu. Nah itu. Iltifatu biwajihi, yang kedua menoleh. Ya, itu juga makruh hukumnya. Enggak usah toleh-toleh, sholat madep mantep maring Gusti Allah. Waduh, bahasa Jawanya keluar nih. Nah, makanya ketika kita sholat, untuk memudahkan kita khusyuk di dalam sholat, mata kita tertuju pada tempat sujud. Nah, jangan kemana-mana mata kita, untuk memudahkan kita khusyuk. Ada pertanyaan juga, Ustadz, bagaimana cara kita itu khusyuk ketika sholat? Makanya khusyuk di dalam sholat itu tidak dimasukkan ke dalam rukun dan syarat sholat. Kalau seandainya khusyuk itu dimasukkan ke dalam syarat dan rukun sholat, nggak ada yang sah sholat kita, jamin. Ketika sholat takbiratul ihram saja Allah, yang diingat sudah macam-macam lah, pulsalah, ini bajulah, inilah, nah semuanya sudah diingat ya. Ya, kenapa? Karena setan banyak sekali mengganggu ketika kita dalam keadaan sholat. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, isyaratu binahwi ainin au hajibin, memberikan isyarat, petunjuk. Bu, garam di mana bu? Lagi sholat. Atau ditunjuk, bu, garam mana? Itu tuh. Pakai kedipan mata atau hajib itu ini nah, apa alis ya, itu di situ. Cuman nggak ngomong, kalau ngomong batal. Cuman ica-ica isyaratnya. Nah begitu misalnya. Atau goyangan tangan. Nah misalnya, itu nggak batal, tapi makruh kalau tidak lebih dari 3 kali gerakan. Itu memberikan isyarat binahwi ainin au hajibin au syafatin, atau bibir ya, ainin mata, hajabin alis, au syafatin bibir. Yang selanjutnya, ikhtasara bi an yaj'ala yadahu au yadaihi ala hasuratihi, yaitu cengkeweng, sholat sambil cengkeweng. Tahu cengkeweng enggak? Cengkeweng, menjadikan bi an yaj'ala yadahu au yadaihi, menjadikan 1 tangan au yadaihi atau 2 tangan ala hasuratihi, di atas pinggang. Nah begini nih, sholat sambil begini, ini cengkeweng, bahasa Jawanya itu cengkeweng ya. Apa namanya ini? Icak pinggang. Oh ya, ya pokoknya beginilah ya. Allahu Akbar, atau ketika sami Allahu liman hamidah. Nah kenapa begini tidak boleh, baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Karena ini adalah pekerjaan setan ya. Bapak pun kalau misalnya nyuruh orang jangan, woi, nah gitu misalnya, contoh, jangan Pak ya. Ini adalah pekerjaan setan, makruh baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jangan begini, jangan sering-sering begini ya. Ya, petenteng misalnya. Yang selanjutnya, isra'us sholati, cepet-cepet di dalam sholat, ayat adamu takni, sehingga tidak ada tumak ninahnya.
Nah itu kayak sholat tarawih itu ya, kayak pernah di Jawa itu ada video klip nah ini sholat apa olahraga itu ya. Isra'us sholat, cepet-cepet di dalam sholat itu juga dimakruhkan, apalagi sampai nggak ada tumak ninahnya. Kalau tidak ada tumak ninahnya nggak sah sholat kita. Ruku membaca subhana rabbiyal azimi sunnah, tapi yang menjadi rukun itu adalah tumak ninahnya. Bagaimana tumak ninah itu? Adalah ketika seluruh anggota badan sudah sesuai posisi ruku misalnya. Nah, tangan sudah di atas, mohon maaf Pak ya, tangan sudah di posisi lutut. Nah, ini nih emang apa namanya, syariatnya begitu Bu ya, naruh tangan di atas lutut, jangan naruhnya di atas betis. Nah begini soalnya jangan, tapi di atas lutut. Kemudian posisi punggung lurus dengan kepala, tak boleh misalnya Allahu Akbar kepalanya terlalu didongkokkan begini, ini nanti kita bahas juga makruh. Atau kepalanya didongkokkan, misalnya itu juga makruh. Jadi ketika posisi sudah lurus semuanya, sudah berada di posisinya, ini baru namanya tumak ninah, baru kita membaca lafaz subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kalau ingin sempurna, atau setidaknya kita membaca lafaz subhanallah, baru sami Allahu liman hamidah. Begitu, itu baru cara rukuknya. Jadi belum tumak ninah, sudah belum berada di sini, nah itu nggak sah sholatnya, karena ruku itu beserta tumak ninah, sujud beserta tumak ninah, duduk di antara dua sujud beserta tumak ninah. Kalau nggak ada tumak ninah nggak sah sholatnya ya, karena tumak ninah itu adalah rukun daripada sholat. Yang selanjutnya taghmidu jafnahu, memejamkan mata. Sholat makruh merem. Allahu Akbar, kenapa merem? Supaya saya bisa khusyuk Ustaz. Makruh ini. Nanti imamnya sujud, kamu masih berdiri baik. Nah, tidak taunya imamnya sholat mayit, imamnya masih Allahu Akbar. Nah, kamu sujud, kamu ruku. Sholat mayit nggak ada ruku, nggak ada sujud. Nah ini karena memejamkan mata, makruh hukumnya. Jadi kalau sholat ya harus dibuka matanya itu, jangan ditutup. Yang selanjutnya in khofa diroron, kalau ada yang mengkhawatirkan, yang membahayakan, misalnya ada tawon misalnya, merem nggak apa-apa, karena itu ada kekhawatiran nanti dientuk matanya, jadi bahaya malah ya. Kalau ada bahaya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada bahaya, maka hukumnya makruh. Yang selanjutnya ilsaku adodaihi bijanabaihi, merapatkan dua lengan. Nah, merapatkan dua lengan fi ruku'ihi wa jusudihi, ketika ruku dan sujud di atas, di kedua pahanya. Nah, ruku dan sujud. Jadi ruku, ketika ruku itu kan harus antara ini apa, tangan dan ini apa, paha harus terpisah, jangan begini ya. Misalnya Allah Akbar, nah tangannya diginiin ya, bapak-bapak kelihatan dari sana ya, nah giniin. Atau sujud pun juga begitu, tangannya, posisi tangannya nanti kita bahas sujud, cara sujudnya. Nah begini misalnya, nah ini juga makruh, tangannya nempel begini, bukan begini tapi nempel begini. Nah ini makruh juga di dalam sholat. Atau ketika sujudnya begini juga, nempel ini nah ya, nempel paha. Nah, jadi harus dipisah. Nah, sujudnya harus dipisah. Coba santri praktekkan. Nah itu. Nah di tengah situ. Bagaimana sujud yang benar? Jadi jangan sampai tangannya nempel ke paha. Ketika ruku dulu, coba ruku. Nah itu jadi ada pisah antara paha dengan kedua lengan itu harus dipisah. Jangan digabung ya. Jangan dibeginiin ya, jangan diginiin. Nah, jangan diginiin. Atau ketika sujud, coba sujud. Nah, jadi sujud antara tangan dengan paha itu harus dipisah.
maksudnya itu harus ada renggang, atau jangan begitu, tangannya begini ya, atau jangan pula dipepetkan begini. Nah, ya gitu. Jadi harus ada posisi terpisah antara lengan dengan kedua paha. Ya, duduk. Itu yang ke berapa ini tadi? 8. Yang ke-9 ilsaqu batnihi. Nah, ini sama. Yang ke-9 kalau tadi lengan dengan paha, ini paha dengan perut. Nah, ya kayak sama nggak begini misalnya. Jadi susah juga ya. Apalagi mentang-mentang perutnya besar misalnya. Jadi harus ada pisahnya antara perut dengan paha, antara lengan dengan paha, itu harus ada pisahnya. Yang selanjutnya iq'aul kalbi, duduk seperti duduknya anjing. Duduk seperti duduknya anjing. Bagaimana duduknya anjing itu? Ilsaqu al-yataihi bil ardi, yaitu menempatkan kedua pantatnya ini di bumi, di tanah. Itu duduknya anjing. Itu juga makruh. Contohnya begini. Ada mungkin Bu ya di antara kita kalau duduk di antara dua sujud itu kan begini ya, yang benar. Jadi posisinya begini. Nah, ini duduk anjing itu begini. Nah, posisi begini. Nah, ini duduk anjing. Jadi pantatnya ini di tanah begini. Kelihatan dari belakang. Nah, begini. Posisi kakinya dibeginikan. Aduh, susah juga ya. Nah, dibeginikan atau begini. Nah, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarak. Nah, itu duduknya anjing seperti itu. Itu kalau dalam fikihnya, hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat, tapi lebih baik kita tinggalkan. Yang selanjutnya naqratul ghurabi. Naqratul ghurabi ay darbul ardi bijabhatihi, yaitu memukul lantai, bijabhatihi dengan keningnya, dengan batuknya, dengan inilah kening ya, batuk bukan batuk bukan. Kalau bahasa Jawanya itu batuk ini ya, batuk. Jidat ya, jidat. Ketika sami Allahu liman hamidah mau sujud, mentang-mentang mau ngetes kepalanya, baru ini ya. Pecah nian kepala itu. Nah, itu apalagi sampai membunyikan ada suara, itu juga hukumnya makruh. Kita sholat di atas papan, misalnya di rumah panggung, jebruk misalnya. Nah, itu hukumnya makruh. Atau yang sering santri itu membunyikan ini petikan jari itu ya. Kalau ini khususnya waktu sholat subuh, makanya saya itu sering marah-marah sama santri itu. Nggak sah sholatmu, batal sholatmu itu. Kalau lebih dari 3 kali gerakan, cetuk, batal sudah, karena ini 3 kali gerakan berturut-turut, batal sholatnya. Ngulangi dari awal lagi. Kalau sekali, nah nggak batal, tapi makruh. Kenapa? Karena membunyikan ya dari anggota badan itu. Selanjutnya wasani asyaraha yang ke-12 iftirasus sab'i. Ya. Iftirasus sab'i itu yang tadi sujud seperti sujudnya binatang buas. Binatang kayak kodok, kayak buaya itu kan begini ya. Kalau dia berjalan itu kan pakai tangannya begini. Nah, itu hukumnya makruh ketika sujud begini. Yang ke-12 mubalaghatu fi khifdir ra'si fir ruku', yaitu mubalaghah itu berlebih-lebihan fi khifdir ra'si, ketika merendahkan kepalanya waktu ruku'. Nah, tadi ya begini. Nah, rukuknya itu kepalanya diginiin, jadi nggak sejajar begini tapi diginiin. Nah, itu juga hukumnya makruh. Yang selanjutnya at-tasbik. Tasbik itu adalah tasbikul asabi', memasukkan idkhalu ba'duha fi ba'di, ini memasukkan antara jari-jari dengan jari-jari. Nah, begini ya, ini namanya tasbik. Nah, ini kalau dalam wudhu disunahkan. Jadi ketika wudhu harus begini, disunahkan menggosok-gosok di sela-sela jari. Tapi ketika sholat ataupun ketika menunggu sholat, hukumnya makruh tasbik begini. Sami Allahu liman hamidah.
Nah, tangannya diginiin. Boleh, cuman makruh. Kenapa tasbik? At-tasbiku bisababin nu'as. Tasbik itu menyebabkan ngantuk. Misalnya nunggu azan, nunggu iqamah ya. Pasti kalau sudah begini hawanya itu ngantuk. Apalagi sholat Jumat, khotibnya nggak jelas pula. Misalnya ya udah geremeng baik di depan, jelas pembahasannya apa nggak tahu, hanya tasbih sudah begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai bangun-bangun Allahu akbar, Allahu akbar, nah sudah baru bangun. Nah itu tasbih ya. Tasbih itu dimakruhkan di luar sholat maupun di dalam sholat karena menyebabkan ngantuk. Yang selanjutnya ini ya, tafarqaul asabi, tadi membunyikan petikan jari-jari itu ya. Nah 1, 2, 3, kalau 3 batal, kalau 2 jari nggak batal, tapi hukumnya makruh sampai memetik-metikan, apalagi sampai 10 ya. Ya. Al isbalu wa huwa irkhaul izar alal ardi. Yang ke samina asyarha. Yang ke-18 al isbal. Al isbal itu adalah melengsarkan izar. Apa izar? Sarung. Nah, fil ardi alal ardi, di atas bumi, di atas tanah. Maksudnya kalau pakai sarung kita itu di mata kaki Bu ya, di atas mata kaki. Jangan pakai sarung misalnya nah begini ya. Nah, nyampe lantai itu, nah nyampe lantai waktu sholat maupun di luar sholat, jangan sampai nah begini ya, ini menyeret, apa bahasanya ini ya, pokoknya kalau pakai sarung ya di atas mata kaki, jangan di atas lutut, itu aurat ya, di atas mata kaki. Kenapa? Karena khawatirnya kalau nanti bapak-bapak dari rumah ke masjid ada tai anjing, tai kucing, tai ayam, nah lewat tak sengaja terseret dengan sarung kita, akhirnya menjadi najis. Kalau sholat pakai benda najis, pakaian najis, maka sholat kita tidak sah. Nah itu mana lagi nih, samina asyara wa watasya asyaraha baskun amaman. Nah ini meludah boleh meludah di dalam sholat, tapi ada tata caranya. Misalnya mau meludah, jangan misalnya depan misalnya, itu makruh, nggak sampai batal sholat. Lalu bagaimana caranya? Kalau misalnya mau ludah, pakai rida nih, pakai serban atau pakai lempengan baju kita ini, jadi ke sebelah kiri misalnya. Jadi jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi ke ini, atau pakai misalnya pakai gini ya. Jadi di misalnya, atau ingus misalnya lagi pilek, jangan misalnya. Atau ya mohon maaf misalnya dibuang di depan atau dibuang samping kanan, tapi pakai rida ini ya, nggak batal, karena ingus itu bukan najis ya, ingus itu bukan najis, ludah bukan najis, iler najis dah, ngiler, tahu ngiler dah, ngeces nih, tes najis dah itu. Kok bingung? Najis kalau kita tidur, nah pakai baju sholat, ngiler di sini, tidurnya terlentang, najis dah baju kita ini? Najis, karena iler itu keluarnya dari perut. Tapi kalau kita duduk lalu tidur, kayak waktu Jumat nih, bapak-bapak ngantuk Jumat tidur, lalu ngeces satu gayung sampai basah. Najis tidak najis. Kenapa? Karena iler yang keluar itu dari mulut, dari rongga mulut atau rongga kerongkongan ini ya. Tes bau, cuman nggak najis. Nah itu iler. Tapi kalau ilernya tidurnya guling, pakai gini sering Bu ya, kita begini itu ya, terus ngiler tidur, nah najis ini, karena keluarnya dari perut. Segala sesuatu yang keluar dari perut itu hukumnya najis, muntah, kencing, BAB, kecuali air mani ya. Air mani itu dia bukan keluar dari perut, tapi mimbaini sulbi wat taraib. Nah itu ayat Al-Qur'annya. Nah itu yang berapa tadi?
Wa hadi asyaraha, yang ke-20, wada'a yadayhi ala famihi, meletakkan kedua tangannya di famun. Famun itu mulut ya, bila hajatin, kalau nggak ada hajat. Nah begini, sholat Allahu Akbar ditutupi baik malah. Kayak kita pakai maskernya. Ini bagaimana hukum sholat pakai masker? Sah tak sholat kita? Sah tak? Sah apa enggak? Ya sah. Kenapa enggak sah? Ya? Kalau sujud, misalnya sujud itu kan yang wajib itu hidung itu masuk enggak masjid? Hidung ini masuk enggak dalam anggota sujud? Hah? Ada yang jawab ada yang jawab masuk. Masuk apa enggak? Wajib enggak hidung ini nempel ke lantai? Ada yang ngomong masuk, enggak. Jadi anggota sujud yang wajib itu ada 7 ya. Kedua telapak kaki, kedua jari-jari telapak kaki, terus kedua telapak tangan 2, kedua lutut 6 ya. Yang terakhir apa? Kening. Nah, kening itu yang anggota yang wajib. Hidung ini hukumnya sunnah. Makanya ibu-ibu kalau pesek tak usah dipaksain ya. Ya, nggak usah dipaksain. Jadi hidung itu hukumnya sunnah. Mau ditempelin boleh, mau tak ditempelin juga boleh. Itu anggota sujud yang wajib. Nah ini adalah daripada kitab Kasyifatus saja. Ada lagi satu lagi dari kitab ini belum disebutkan ya, yaitu memakai baju kotak-kotak, belang-belang. Ya, itu juga makruh, atau baju yang bertulis atau baju yang bergambar. Nah, ibu-ibu kalau pakai mukena jangan yang bermotif, Bu ya. Yang putih, yang bersih. Jangan juga berbatik. Itu hukumnya makruh. Bapak-bapak pakai baju, pakai kaos, tulisannya di belakang nih, lanjutkan 3 periode. Nah. Dibaca di belakangnya, lanjutkan 3 periode. Nah itu ditulisan di belakang ini hukumnya makruh. Jadi ketika sholat memakai pakaian yang bergambar, berkotak-kotak, terus berbatik, bertulis, ini masuk ke dalam kategori hukumnya makruh. Terus disebutkan juga dalam kitab Fathul Mu'in, makruh juga di dalam sholat adalah mengganggu aktivitas jamaah yang lain. Maksudnya apa? Ketika sholat misalnya Allahu Akbar, nah bacaan kita mengganggu bacaan jamaah lain. Mentang-mentang kita mau dibaca dikatakan khusyuk, Bu ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita sholat di tengah sampai ujung sana kedengeran. Nah ini juga hukumnya makruh. Kita baca seperti ini, kita sholat seperti ini, hukumnya makruh. Suratul Fatihah itu dibaca, diungkap, maksudnya dibaca di mulutnya ya. Tapi jangan sampai bacaan kita mengganggu kawan kita. Jadi gitu ya. Bacanya cukup Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Cukup yang kita sendiri yang mendengar ya. Jangan dicak-cak anak sholat harus goyang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, itu makruh dalam gerakan, karena gerakan juga nggak boleh berlebihan. Mubalaghah fil arkan, berlebih-lebihan di dalam gerakan sholat itu juga makruh hukumnya. Terlalu banyak gerakan, goyang kanan kiri, maju depan, atas bawah, atau goyang-goyang begini, itu nggak sampai membatalkan sholat, tapi makruh. Nah itu ya, tambahan di kitab lain itu makruhnya itu mubalaghah tadi ya, terlalu banyak gerakan, terus terlalu mengekspresikan bacaan sehingga menjadi yang lain itu terganggu. Ya itu saja pelajaran kita pada hari ini tentang makruh di dalam sholat, dan insya Allah nanti katanya ada pertemuan selanjutnya. Jadi maksudnya nanti kita bahasanya itu runtut ya, dimulai dari bab atau tata cara toharoh, bersuci, wudhu, tayamum dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita masuk sholat, niat itu ada syarat rukunya, takbiratul ihram itu ada syarat rukunya, baca suratul Fatihah ada syarat rukunya,
karena itu adalah rukun-rukun dalam sholat. Kalau kita tidak memenuhi syarat dan rukun tersebut, maka tidak sah sholat kita. Jadi sah sholat kita itu adalah terpenuhinya syarat dan rukun sholat. Kalau masalah diterima atau tidak diterima, baru itu urusan Allah. Kalau sholat kita sudah sah, yakin diterima oleh Allah. Tapi kalau sholat kita tidak sah, udah pasti nggak diterima gitu. Nah, jadi syarat dan rukun sholat itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan saya, al ilmu bila amalin kasyajari bila sajarin. Ilmu kalau tidak dipraktekkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Jadi kalau sudah dapat ilmu, dipraktekkan, diamalkan, dikerjakan. Selama ini yang sholatnya begitu kok salah, berarti ini sesuai, bukan omongan saya, ini saya bawakan referensi-referensi kitab. Inilah ulama-ulama kita melalui kitab-kitabnya yang saya sebutkan tadi. Kalau Bapak Ibu merasa, oh sholat saya dari dulu begini, jangan mengegokan saya gitu ya, jangan mengegokan, wah itu apa, nggak bener, nah misalnya begitu, itu jangan, karena inilah tuntutan syariatnya begini ya. Jadi jangan egois, jangan mentang-mentang dari dulu begitu terus kemudian masih dikerjakan saja, itu tidak boleh ya, harus mengikuti tata aturan yang sudah ditentukan oleh syariat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah kita bersama Ustaz Ramadan. Dan kembali kami informasikan bahwa nanti malam ba'da sholat maghrib kembali kita kedatangan sampai di dakwah di Masjid Al-Falah ini bersama Mu'alim Hidayatullah Irabadi, pimpinan Majelis Al-Ahya Kalimantan.